Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina dari Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Maluku Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Pengaruh Modal Usaha pada Penjualan Terhadap Laba Usaha pada Perusahaan Distributor UD Marjaya Loksmawe. Proposal ini bertujuan untuk memenuhi tugas metode penelitian bisnis 1 kuantitatif dengan dosen Ibu Nanda Ameliani, SPD MSI. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini banyak orang memilih untuk berwirausaha dengan membuka toko milik mereka sendiri. Ada beragam jenis toko yang dibuka, adalah salah satunya toko grosir. Sektor wholesale atau grocery and retail trade di Indonesia cenderung meningkat dengan laju rata-rata 7,04% per tahun. Berdasarkan harga berlaku, ada begitu banyak toko wholesale atau grosir yang dibuka dan salah satunya adalah UD Marjaya Loksmawe. Berikut ada fenomena. UD Marjaya Loksmawe ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dan selalu ramai distributor yang mengambil barang pada grosir tersebut. Sehingga penelitian ini mengetahui apakah variabel modal usaha dan penjualan terhadap variabel laba usaha berpengaruh pada lamanya berdiri grosir tersebut. Dan selalu ramai distributor mengambil barangnya. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah modal usaha berpengaruh terhadap laba usaha pada perusahaan distributor UD Marjaya Loksmawe? Yang kedua, apakah penjualan berpengaruh terhadap laba usaha pada perusahaan distributor UD Marjaya Loksmawe? Yang terakhir, yang ketiga, apakah modal usaha dan penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba usaha pada perusahaan distributor UD Marjaya Loksmawe? Yang di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah modal usaha berpengaruh terhadap laba usaha pada perusahaan distributor UD Marjaya Loksmawe. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penjualan berpengaruh terhadap laba usaha pada perusahaan distributor UD Marjaya Loksmawe. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah modal usaha dan penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba usaha pada perusahaan distributor UD Marjaya Loksmawe. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis dan kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis, yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengaruh modal usaha dan penjualan terhadap laba usaha. Yang kedua, sebagai ilmu tambahan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi bisnis. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu pertama bagi pemilik toko. Bagi pemilik toko grosir, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat mengenai pengaruh dari modal dan jumlah penjualan terhadap tingkat pendapatan. Yang kedua, bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam bidang pendapatan atau laba. Yang ketiga, bagi penelitian ini selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan sebagai mahasiswa yang tertarik pada kajian penelitian ini. Berikutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, jurnal dari Muhammad Reza Farozi 2021 yang berjudul Pengaruh Modal Usaha dan Penjualan Terhadap Laba Usaha Toko Grosir Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Yang kedua, jurnal dari Nur Tajidah 2023 yang berjudul Pengaruh Modal dan Peningkatan Penjualan Terhadap Laba Usaha Studi Kasus pada Keo Coffee di Pal 5 Kecamatan Kota Baru. Yang ketiga, jurnal dari Nor Afifah 2020 yang berjudul Pengaruh Modal Usaha dan Penjualan Terhadap Laba Usaha pada Toko Bangunan Urif Serasi Kota Banjarbaru. Yang keempat, jurnal dari Eki Patriansyah 2023 yang berjudul Pengaruh Modal dan Penjualan Terhadap Laba Usaha pada Usaha Penggilingan Padi Istri Soleha. Yang kelima, jurnal dari Nimrod Tangguh Dendo 2023 yang kelima, jurnal dari Nimrod Tangguh Dendo 2003 yang berjudul Pengaruh Modal Usaha dan Penjualan Terhadap Laba Usaha UD Sumber Jaya Uros Nota Malang. Adalah nasatori. Yang pertama, bervariabel laba usaha, indikator Y. Menurut Kuswadi 2016, laba usaha adalah hasil penjualan barang dagang. Penjualan timbul karena terjadi transaksi jual beli barang antara jual dan pembeli. Indikatornya, satu, modal usaha, yang kedua laba usaha, yang ketiga jam kerja pedagang. Yang kedua, indikator modal usaha bervariabel X1. Menurut Nugraha 2011, modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk pedagang, melepas uang dan sebagainya, harta benda, uang, barang dan sebagainya.
yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan, yaitu indikator 1, struktur permodalan atau modal sendiri dan pinjaman. Yang kedua, pemanfaatan modal tambahan. Yang ketiga, hambatan dalam mengakses modal eksternal. Yang keempat, keadaan usaha setelah menambahkan modal. Yang ketiga, ada variabel indikator penjualan bervariabel X2. Menurut Swasta 2020, penjualan adalah suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Indikatornya, 1, mencapai target penjualan, yang kedua, mendapatkan laba, yang ketiga, menunjang pertumbuhan perusahaan. Dan berikutnya ada kerangka konseptual. Dari penelitian ini saya akan memperlihatkan ada 3 variabel, yaitu modal usaha X1. Yang pertama, struktur permodalan atau modal sendiri dan pinjaman. Yang kedua, pemanfaatan modal tambahan. Yang ketiga, hambatan dan mengakses modal eksternal. Yang keempat, keadaan usaha setelah menambahkan modal. Berikutnya ada penjualan X2. Yang pertama, mencapai target penjualan, yang kedua, mendapatkan laba, ketiga, menunjang pertumbuhan perusahaan. Berikutnya ada laba usaha bervariabel Y. Yang pertama, modal usaha, yang kedua, laba usaha, yang ketiga, jam kerja pedagang. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu H1, bahwa modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba usaha pada UD Marjaya Loksmawe. Yang kedua, ada H2, bahwa penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba usaha pada UD Marjaya Loksmawe. Yang ketiga, bahwa modal usaha dan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap laba usaha pada UD Marjaya Loksmawe. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang peneliti ambil dalam penelitian ini pemilik serta karyawan UD Marjaya Loksmawe dengan waktu penelitian selama kurang lebih 6 bulan. Yang ketiga, ada populasi dan sampel. Populasi, yaitu populasi dari penelitian ini berjumlah 43 dan jumlah sampai adalah sebanyak 43. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner dalam bentuk output. Terakhir ada analisis data. Yang pertama, uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas, uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasticity. Yang terakhir ada pengujian hipotesis, yaitu uji parsial atau disebut uji T. Yang kedua, uji simultan atau disebut dengan uji F. Sekian dari hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.